Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan saya jawab. Mana Habib? Karena sudah paham semua kan? Kalau nggak ada, betul sungguh-sungguh wallahu a'lam ini. Ada? Ini kan yang ngaji paling singkat ini. Mungkin 10 menit saja. Ada baiknya memang kalian baca. Baru ngaji yang keren lah, ini luhurian ini. Yang lain yang tidak baca tadi terancam dikeluarkan dari pesantren ini. Dan saya sungguh-sungguh serius dengan pernyataan saya ya. Kalau tidak serius nanti awalul mufsid kan sudah Fauzi itu kan. Yang mula-mula memperbaiki tradisi ilmiah. Ada? Baik. Sableng. Ini Mas Sableng ya. Semoga dia sableng untuk dirinya sendiri. Apakah dosa menggauli wanita yang mana wanita itu adalah istri kita? Apakah dosa menggauli wanita? Tidak ada dosa Mas, pahala ini. Menggauli istrinya kok. Kecuali mungkin ketika istrinya datang bulan. Atau baru dijahit Mas, jangan dilepas jahitan itu. Kan baru melahirkan dijahit biasanya. Ya kan? Lalu Anda datang ke dokter, dok tolong jangan dijahit semua, sisakan sedikit saja. Nah itu juga. Ya intinya tidak boleh maksa itu saja. Kalau istrinya tidur jangan dicolong Mas, meskipun itu halal. Sani Putra Kangean. Bagaimana tolak ukur dosa kita diampuni dan berkurang karena amal soleh? Pertanyaannya salah. Oh jangan ekstrim. Saya ralat ya. Bagaimana tolak ukur dosa kita diampuni? Nah ini harus nanya ke Allah ya. Tapi sekurang-kurangnya begini, kita kalau dosa itu ciri dosa itu diampuni, kita senang berbuat baik. Satu, memperbaiki itu ya. Yang kedua, kita tidak ulangi dosa itu. Kemudian karena amal soleh. Nah ini Anda sudah menyebutkan jawabannya. Ciri dosa kita diampuni ya kita menyesal ya. Kita menyesali itu. Saya tadi coba cari-cari puisi ya. Puisinya Imam Asy-Syafi'i ini ada. Keren lah ini. Coba kita bacakan untuk Mas Sani tadi ya. Bagus pertanyaan Mas Sani itu. Jadi halaman 237 ini puisi beliau ya. Diwan Imam Asy-Syafi'i ini. Radhiyallahu an. Idza kunta taghdu fi dzunubi jalida wa takhafu fi yaumil ma'adi wa 'aida falaqad ataka minal muhaimin falaqad ataka minal muhaimini afwuhu wa afadha min ni'ami wa afadha min ni'amin 'alaika mazida. Idza kunta taghdu fi dzunubi jalida, apabila Anda berjalan di antara gelimang dosa-dosa yang seumpama salju, wa takhafu dan kau cemas, khawatir fi yaumil ma'ad pada hari pembalasan wa'ida dengan ancaman-ancaman Allah itu, falaqad atakal muhaimin afuhu, engkau sudah mendapatkan anugerah dari Allah ya, ampunan. Wa afadho dan limpahan minan ni'ami dari nikmat-nikmatnya alaika kepadamu mazida yang senantiasa bertambah. Artinya dengan menyesal saja itu kita, kadang hadis itu memang begitu. Penyesalan itu sudah tobat. Kadang diambil poin yang paling penting saja dari Quran itu. Jadi intinya kalau kita senantiasa berbuat baik dan tidak mengulangi dosa-dosa, itu ciri loh ya, tanda bahwa dosa kita diampuni. Masih ada lagi? Idris Hambrita, Gorontalo hadir ya. Saya kira hadiroh ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sebuah pertanyaan, bagaimana jika ada seorang waliullah berbuat dosa kecil? Apakah kewaliannya dicabut saat itu atau diampuni? Para kekasih Tuhan ini mahfuz, dijaga dari dosa. Artinya kalau berbuat dosa, itu di luar kesengajaannya, para kekasih tadi itu. Di luar kesadarannya, misalnya diam saja, ada orang sakit hati. Nah itu di luar domainnya. Nah, di luar, oleh karena itu, bayangkan ya Kanjeng Nabi saja sudah ini istighfar 70 kali. Di hadis yang lain 100 kali. Keteladanannya itu loh ya. Beliau sudah terbebas dari dosa-dosa. Kalau para wali dijaga untuk tidak terjerumus pada dosa. Tapi tidak maksum ya, hanya mahfuz, dijaga. Nah, apakah diampuni atau dicabut? Itu ya. Saya kira Tuhan yang saya kenal tidak semengerikan Anda yang Anda sebutkan tadi itu.
Jadi ya Allah itu santai gitu aja itu. Dan gaya bahasa Al-Quran atau cara Allah berkomunikasi itu sangat unik dengan kita ya. Karena tadi sudah dikasih umpan lambung oleh Habib soal kubul atau zakar tadi, saya contohkan saja begini. Misalnya, ada anak kecil bertanya kepada Harry. Harry kan ya kan. Gimana rasanya koitus, sexual intercourse, jima. Gimana rasanya koitus itu? Maka Harry sebagai sebagai bapak-bapak, dia akan jawab, nanti kalau kamu besar juga tahu, kalau nikah lo ya, katanya. Atau belum nikah juga, kalau pakai caranya dayat, mana manusianya? Nah, itu dia yang dayat dan kowi, ya, dan margono tentu saja, 3 serangkai itu. Ada belakangan ada 4, satu lagi. Zen ya. Nanti kalau kamu dewasa juga tahu, atau kalau kamu menikah juga tahu. Tapi bagaimana rasanya? Kalau bocah kecil maksa, Allah akan bikin perumpamaan. Ini dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali ya, rahimahullah itu. Kamu tahu nggak rasanya permen, rasanya susu, rasanya coklat, tahu? Itu jauh lebih enak dari itu. Itu saja itu. Bagaimana surga? Itu jauh lebih dari yang kau bayangkan. Bagaimana siksa? Sudah jangan dibayangkan. Tapi apa yang kau saksikan api neraka di dunia itu jauh lebih. Gaya-gaya bahasa Al-Quran kadang kepada dosa-dosa, kategori takwin ya, kategori atau ta'yin, kategorisasi tanwin dan ta'yin, kategorisasi dari dosa-dosa tadi itu untuk memberikan batasan-batasan agar kita tidak menembus itu sekurang-kurangnya ya. Dan ini sebenarnya teori untuk tidak menganggap kita penting. Oleh karena kita tidak penting, amal kita juga tidak penting. Kalau ada orang dihormati karena dia hafal Quran, tidak keren lah menurut saya. Mengajar Al-Quran, tafsir ya, qiraah sab'ah misalnya, itu bukan dia, ya Qurannya itu yang keren. Karena firman Allah itu, kalamullah itu. Kalau ada orang mengajarkan tasawuf itu lalu dianggap hebat, ya karena ilmunya itu, bukan karena pribadinya. Satu lagi, masih ada 2 ya. Sang Ekalaya, saya kelihatannya kenal dengan nama ini. Ini nama yang datang dari masa lalu. Kalau Allah tidak semengerikan itu, lantas semengerikan sinten? Yang ngeri itu pandangan Anda sendiri, Sang Ekalaya. Allah itu santai, indah, keren itu. Tidak ada yang ngeri itu. Atau Allah itu ngeri versi Wahabi, itu ngeri itu. Pendera, kohar itu ya. Allah itu maha menyesatkan? Tidak. Bagi kita Allah itu membiarkan orang-orang yang tidak membiarkan tersesat, orang-orang yang memang menutup diri untuk dikasih hidayah. Baik, farah ini. Farah. Ya. Mau dibaca apa? FAR2H, farah. Oke. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa besar jika disertai lakabair mal istighfar, dan tidak ada dosa kecil ya wala saghair mal istimrar. Pertanyaan saya, Pak. Jadi dia menganggap saya bapaknya, oke? Pertanyaan saya, Pak, bagaimana dengan berbuat dosa tapi sembari istighfar? Ini palsu. Anda membohongi Tuhan. Jadi membunuh, astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, saya nyolong ya. Nggak ada begitu. Ini sudah jahat sejak dalam pikiran itu ya. Bagaimana ayatnya? Kalau mau mainan ayat lo ya, karena kita diam-diam juga ahli Quran gitu loh. Kalau mau mainan ayat, la talbisul haqqo bil, jangan dicampur adukan yang hak dengan yang batil. Nanti wataktumul haq, lalu kau tutup-tutupi yang benar itu. Padahal kamu mengetahui. Nah itu dia. Itu untuk farah tadi ya. Pertanyaan yang baik. Ini dari Matasan, Hasan Abu Hamid, dari Buha. Ini juga yang nakal, ini terancam dikeluarkan. Bagaimana cara mengharmonisasi antara wawa tasarrufuhu fi mulkihi min ghairi tadi dengan fa'alun lima yurid? Apakah orang kafir bisa diampuni? Yang mana si dia tetap kafir sampai mati? Kafir ini memang domain Allah ya. Apakah si kafir bisa diampuni? Ya Allah itu sudah memberi jalan kepada kita at-tawwab.
yang Maha menerima taubat. Bagaimana itu? Di Az-Zumar 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Tapi sama dengan begini, saya kasih analogi kepada Mas Buha yang bertanya tadi itu. Bagaimana supaya Anda kelas 3, supaya Anda naik kelas 4 SD? Bagaimana caranya? Caranya daftar sekolah dulu, masuk Islam dulu. Baru ikut ujian. Loh, saya kelas 4 loh, saya pinter ini. Ya, daftar. Masuk Islam dulu syahadat, betul nggak itu? Kok nggak ada yang semangat ya? Baru nanti ikut ujian. Anda boleh pinter mengalahkan gurunya. Kalau nggak daftar di sekolah, ya kan? Maka daftar dulu, meskipun sudah ustadz ngajar hikam di sini, di ospek oleh Heri nanti. Baru boleh kubul apa tadi itu ya. Nah, bagaimana diampuni ya? Kita bicara secara teori saja, ya harus masuk Islam. Harus Islam dulu. Terus apakah Allah mengampuni? Itu haknya Allah yang mengampuni atau tidak. Namun demikian, banyak informasi yang datang kepada kita dari Quran maupun hadis. Analogi itu sederhana. Bagaimana supaya saya SMP? Ya daftar dulu. Selesaikan dulu SD-nya. Paket lah, enggak apa-apa. Kejar-kejaran dengan paket itu, lalu daftar SMP. Lalu ikut ujian, itu pun syarat dan ketentuan berlaku, banyak sekali. Harus ikut pelajaran, absennya berapa persen, kemudian apa lagi? Bayar dan sebagainya. Masih ada? Baik, saya kira ini pertanyaan terakhir ya. Namanya apa Ustadz kalau bermaksiat sekaligus istighfar? Itu nama itu Anda bertanya kepada Farrah. Nah, karena pertanyaannya Farrah tadi. Farha ya mungkin ya. Farha. Bagaimana dengan berbuat dosa tapi sembari istighfar? Ya dosa-dosa aja itu. Sama dengan begini. Ambil bensin di tangan kanan Anda, air di tangan kiri Anda. Campurkan bensin itu. Setengah botol bensin ditambah setengah botol air. Campur jadi satu. Itu minumkan ke motor Anda, motornya mogok. Minumkan ke tenggorokan Anda teler. Karena bukan solusi dua-duanya. Kalau mau bensin saja. Kalau cerdas, bensinnya kasih motor ya kan. Kalau muid, dua-duanya dijual itu Pak. Baik air itu. Bahkan si teler pun bisa dijual. Nah kemudian, itu Mas Zain ya. Pokoknya Islam itu menyenangkan Mas. Siapa? Zim tadi. Apa itu? Didi Ahmadi Zlem ya. Orang kok aneh-aneh namanya ini. Mas Ghafur Abdullah, kelihatannya saya kenal dengan nama ini. Kita ibadah atau tidak, Tuhan kan tidak rugi. Bagaimana tanggapan? Kita ibadah atau tidak, Tuhan kan nggak rugi. Betul, tapi Anda yang nggak rugi. Anda yang rugi kalau nggak ibadah itu. Itu dia. Tuhan kan nggak rugi. Karena, betul, tapi kita yang rugi. Saya kira itu semoga menjawab ya. Itu tanggapan saya. Semau-maunya kan tanggapan kok. Nah, tapi inti dari semua pertanyaan itu, kita kembali ke teks yang ini sangat keren, yang tadi sudah dibaca ya dari Syekh Ibnu Athaillah ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. La saghirata idza qabalaka adluhu wa la kabirata idza wajahaka fatluhu. Tidak bisa dianggap remeh, tidak satu dosa kecil pun yang layak dianggap sepele kita remehkan manakala berhadap-hadapan dengan keadilan Allah itu. Artinya amal kita pasti cacat. Secara fikih saja cacat kan, apalagi secara akhlak, secara tasawuf ya. Apa sih inti sholat itu apa? Inti amal itu apa misalnya? Merendahkan diri kita serendah-rendahnya dan mengagungkan Allah seagung-agungnya. Sholat saja masih ingat bokep ya kan? Bagaimana itu? Nah, kalau sudah begitu, yang kita harap sholat yang dari ibadah yang jenis demikian, ya ampunan Allah itu. Fadol, kemurahan Allah itu. Dan la kabirati idza wajaka fadluhu. Wah, itu fadlnya yang kita harap. Masih ada lagi ekalaya. Kenapa lafaz dalam surat At-Taubah 31 arbaban mindunillah ini minduni Al-Masih bin Maryam. Bukankah hal itu sama dengan mensejajarkan kedudukan Allah dengan Isa bin Maryam? Tidak. Kenapa Allah menggunakan kana wahid dan ahad dalam Al-Qur'an, perbedaannya nopo? Salam rindu katanya itu. Baik, ahad. Wahid itu meniscayakan dua, isnan. Kalau ahad tidak ada, satu-satunya.
ini Anda harus ikut ngaji tafsir lah di sini, Mas Eka Laya itu ya. Supaya pertanyaan-pertanyaan begini dihindari ya. Sama dengan begini ya, kok disejajarkan? Kita menghormati saudara kita yang Kristen ya, yang Katolik atau apa, itu kita hormati akidah mereka, keyakinan mereka. Tapi dalam pandangan kita salah. Wah, akidah mereka silahkan, itu beragama apa silahkan, kita hormati sebagai agama, sebagai manusia. Tapi harus kita katakan salah. Bagaimana itu? Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummu siddiqah kana yakulani ta'am. Tetap saja Nabi Isa itu Rasul, tidak lebih dari itu. Dan saya yakin beliau kecewa. Kok banyak ya para penggemarnya justru menyembah beliau. Itu dia. Nah, sekali lagi catatan kita menghormati yang saudara kita Nasrani ya. Tapi dalam konteks teologi mereka salah. Ini menurut kita, menurut Islam. Menurut mereka kita yang salah, itu urusan mereka. Yang penting bisa ngopi bareng ya kan. Nah, itu. Ya santai saja. Saya juga sering diundang ngopi oleh mereka. Qad juga beli Rasul, Ummu Siddiqah, karena yakulani ta'am, dua-duanya makan. Sudah berusaha agar terhindar dari andini fani. Sudah berusaha agar terhindar dari dosa, tapi terkadang masih terjerumus. Apakah sebenarnya perbuatan dosa itu juga merupakan kehendak Allah? Ya, dosa itu Anda sendiri, Mas atau Mbak ya, Andini Fani. Jadi begini, Allah sudah mengilhamkan dua kemungkinan, dua jalan. Falhamaha, bagaimana itu? Falhamaha fujuroha wa taqwaha. Sudah dikasih jalan. Sudah, ini kalau dikatakan sudah berusaha agar terhindar, tapi terkadang masih, terkadang ini jarang ya, terkadang. Tapi yang jelas Allah sudah ngasih dua pilihan. Bagaimana supaya tidak terjerumus? Ikuti as-sawabil a'zam. Ikuti jalan yang diikuti oleh orang banyak. Itu tidak terjerumus. Bahasa kita bermazhab gini saja. Kalau mau sampai Jakarta, ikut kendaraan umum, jangan berangkat sendiri. Naik bis, naik travel, apalagi kereta api, pesawat terbang, silahkan. Itu namanya bermazhab. Catatannya satu, kalau Anda naik bis, jangan merendahkan saudara kita atau menyalah-nyalahkan saudara kita yang naik kereta api atau naik pesawat terbang. Bis ini yang paling. Kenapa? Karena bismillah. Kalau pesawat terbang apa? Nggak ada itu. Pasti bikinan kafir. Nah, jangan sampai begitu. Kemudian, kita ibadah atau tidak itu, maksudnya begini, kita diciptakan untuk menyembah. Jadi lalu apa tujuan Tuhan minta kita ibadah? Semisal tak menguntungkan pun merugikan. Ini, balasan tadi ya, kita ibadah atau tidak. Diciptakan untuk menyembah. Ya sudah nyembah aja. Anda sudah taat kepada Allah dengan menyembah itu. Jadi silahkan Anda terus menteorikan Tuhan. Anda meledak kepala Anda itu. Pecah nanti otaknya itu. Tuhan itu, dengan berbagai epistemologi yang keren-keren ya kan. Yang menurut dia, sudah Allah suruh ibadah saja. Apa perintahnya? Sedekah, laksanakan saja. Itu keren banget itu. Loh, tapi kan Allah nggak rugi. Loh, disuruh ibadah. Rugi nggak rugi urusan dia. Urusan Allah ya kan. Suruh ibadah, sudah terserah Allah itu. Kita suruh sholat, ya sholat saja. Bagaimana caranya? Ya ikuti ulama, karena ulama yang paling tahu akhlaknya Nabi. Kembali Quran dan hadis, kalau gitu ikuti Wahabi. Nah, mari kita tegakkan sunnah Nabi, tinggalkan sunnah Wahabi. Jadi ini untuk Mas Ghafur Abdullah. Kalau tidak salah beliau ini penulis muda yang berbakat itu ya. Kalau diasah loh ya, kalau enggak ya enggak bakat. Nah, jadi itu, kalau Allah memerintahkan kita ibadah, sudah lakukan saja. Kalau mau lebih jauh, ya itu sebagai rasa terima kasih kita. Bagaimana Allah menganugerahkan otak? Didiamkan saja, ya urusan Anda yang rugi. Allah menganugerahkan kecerdasan, kesuburan cinta, ya itu dikelola. Untuk kebaikan kita, kemanusiaan, dan lain-lain. Sudah ya? Masih ada lagi? Saya kira itu semoga menjawab pertanyaan ini dari yang semua penanya tadi ya. Apapun itu yang kita baca malam ini sebenarnya dua poinnya. Satu, refleksi bahwa jangan sama sekali remehkan dosa kecil, sebab dosa kecil itu yang kita perbuat memang kecil, mungkin sepele ya, tapi kita berdosa kepada Dia, kepada Allah Zat yang Maha Besar.
Yang kedua, amal yang berkualitas, yang paling potensial untuk diterima oleh Allah adalah amal yang berusaha kita lupakan, atau tidak kita anggap penting, atau kita keluarkan semua kategori kita tentang amal. Itu kemarin loh ya, itu kemarin saya. Kalau enggak saya nikahi kamu kan janda seumur hidupnya, misalnya itu. Nah, sok merasa pahlawan kesiangan itu. Walhasil, tasawuf ini sebenarnya kita belajar akhlak saja, akhlak kepada Allah itu. Yang keren itu. Kan memang ada perintahnya kan, takhallaku bi akhlakillah. Misalnya saya sebutkan satu asma Allah yang di sini disinggung ya. Apa tadi? Al-Ghaffar misalnya, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Mun'im misalnya. Kita terkesan atau tidak dengan itu? Tidak hanya kenal, tidak hanya tahu, tidak hanya paham maknanya, terkesan atau tidak? Kalau terkesan, kita akan cenderung meneladaninya. Nah, di samudera ampunan Allah itu tidak ada dosa yang tidak terampuni. Ya, kita memasukinya, kita mengetuk pintu taubatnya. Di mana kita bisa bersembunyi dari ampunan Allah? Ya, kita masuk ke lingkaran cinta kasihnya. Itu trik-triknya Abu Nawas begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Mari kalau ada pertanyaan-pertanyaan di kelas ini.